Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Sudah cukup lama saudara kita tidak berjumpa pada regi renungan pagi seperti ini. Maaf karena selama ini saya sedang sakit. Dan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang terkasih yang telah mendoakan untuk pemulihan dan kesembuhan saya. Marilah kita awali perenungan pagi hari ini saudara dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau hidup dalam kasih Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Yeskel 2 ayat 2 sampai dengan 5. Bacaan kedua 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10 dan Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kerinduan Tuhan kita kepada setiap orang hidup adalah menuruti kehendak-Nya. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, nyatanya kehidupan manusia di bumi ini yang diawali manusia pertama yang telah melanggar. Kita pun turun-temurun hidup di dalam dosa. Tak menuruti kehendak Allah lagi saudara. Walaupun kita manusia berontak kepada Allah dengan berbuat dosa. Allah yang maha rahim lagi pengampun saudaraku. Tak mau melihat ciptaannya binasa, melainkan selamat hidup kekal. Untuk itulah Allah mengutus para utusannya untuk memperingati manusia agar berbalik kepadanya. Dan akhirnya saudara, Allah mengutus sendiri putranya yang dikasihi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah menyerahkan nyawanya demi kita, demi penebusan dosa kita di atas kayu salib. Bacaan pertama yang kita baca dan renungkan hari ini saudara. Tuhan mengutus Yeskel kepada bangsa Israel, bangsa pemberontak dan durhaka terhadap Tuhan. Mereka disebut juga bangsa yang keras kepala dan tegar hati dan bangsa pemberontak saudara. Tuhan bahkan mendeskripsikan saudara bangsa Israel seperti lingkungan yang penuh onak dan duri, penuh dengan kalajengking. Artinya saudara, sebuah komunitas yang sangat tidak mudah untuk dihadapi dan kemungkinan dia akan ditolak. Saudaraku, kita semua saudara yang adalah Israel baru, nyatanya saudaraku kehidupan kita tak lebih baik dari Israel dulu. Hidup kita penuh lumpur dosa. Kehidupan kita tak ada kasih yang telah diberikan oleh Kristus Tuhan. Kita telah kehilangan kasih mula-mula kita saudara. Dalam kehidupan kita dipenuhi keserakaan, kebencian, iri hati, dendam. Tetapi saudara, Allah tetap memperhatikan kita dan berusaha saudara untuk mengembalikan kita. Dengan diutusnya para hamba-hambanya yang dipercaya, para gembala kita, romo, pastor, biarawati, dan pelayan-pelayan rohani lainnya saudara, untuk menyampaikan pesan kasih Allah Bapa kepada kita. Adakah kita mendengar setiap yang disampaikan oleh para utusan Tuhan Allah ini saudara? Tidak sedikit kita tak menghiraukan. Kita cuek, bahkan kita berontak dan marah setiap apa yang disampaikan, seakan-akan menuduh kita saudara. Yang kita inginkan adalah kehidupan seperti saat ini yang penuh glamor, kenikmatan duniawi yang semu. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus
Dia pun ditolak, saudara. Bahkan di tempat asalnya, saudara. Setiap perkataannya membuat banyak orang takjub. Seperti Injil hari ini yang kita baca dan renungkan. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperbuatnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat dia adakan oleh tangannya? Markus 6 ayat 2. Saudara, ada juga dari mereka yang takjub, merasa aneh dan menolak dia. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Markus 6 ayat 3. Perhatikan, saudara. Setiap hamba-hamba yang dipilih oleh Tuhan ditolak. Ditolak oleh masyarakat, oleh kita semua. Seakan-akan mereka tidak dapat dikekang, tidak dapat dididik, tidak dapat diajar. Kita pun sering demikian, seperti itu, menolak hamba-hamba yang dipercaya untuk membimbing dan mengajar kita. Kita tolak karena tidak sesuai dengan pemahaman kita. Dengan sombongnya, saudara, kita lebih merasakan kitalah yang lebih pintar. Kitalah yang lebih daripada dia. Hidup yang penuh keserakaan, sombong, bermegah diri, dan tak peduli akan sekitar kita, saudara, akan memutuskan koneksi kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Kita tak peduli dengan kehidupan kekal. Kita hanya menikmati kehidupan duniawi. Dengan bermegah diri kita pamer kekayaan, kepintaran, kekuatan kita, saudara, yang akan menjatuhkan kita masuk lebih dalam lagi dalam dosa. Rasul Paulus pada jemaat di Korintus menyampaikan, saudara, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocokkan aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat 7. Paulus sampaikan, saudara, akibat dari bermegah diri oleh kekuatan kepintaran kita, maka akan ada duri yang menusuk di daging kita. Tapi hidup dalam Kristus harus kita tunjukkan dengan kerendahan hati, murah hati, yang tak bermegah diri dan mau menjauhi keduniawian. Lebih lanjut disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara, Paulus menyadari, saudara, bahwa ketika ia merasa lemah, kuasa Tuhan menjadi nyata dan bekerja di dalam hidupnya. Paulus menemukan bahwa dalam kelemahannya ia bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan dan pengaruhnya yang sempurna. Demikianlah kita hendaknya, saudaraku yang terkasih, menyadari bahwa dalam kelemahan kita, dalam tekanan-tekanan hidup kita, kesulitan dan penderitaan, saudara, kita harus menyadari bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata dan bekerja di dalam diri kita pada saat-saat kesulitan itu. Dalam saat inilah kita harus bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Perenungan minggu ini
di pagi ini saudara lebih mengingatkan kepada kita untuk tetap setia dalam menjalani kehendak Allah. Dengan mau juga hidup dalam kemurahan hati, murah hati penuh kasih. Lepas karena kesombongan, keserakaan yang ada di dalam diri kita. Tetap bersabar dalam situasi apapun saudara. Walau dalam kelemahan kita itulah kita akan merasakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau hidup dalam kasih Tuhan dengan menuruti kehendaknya, penuh kerendahan hati dan murah hati. Karena kamu menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22. Ingat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan kudus, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.